Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Beberapa dari kalian pasti sering memandang bahwa sektor peternakan itu sebagai bagian dari industri yang sederhana. Padahal sebenarnya, industri peternakan itu adalah tulang punggung dari sistem pangan global. Ya coba saja bayangkan begini, sebuah dunia tanpa daging yang menyantap hidangan kita, tanpa susu yang menyegarkan hari kita, dan tanpa telur yang menjadi bahan dasar banyak resep makanan di dunia ini. Ya, sektor peternakan meski sering dianggap sepele, nyatanya memiliki dampak yang sangat luas dan besar. Menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, sektor peternakan menyuplai lebih dari 70% kebutuhan protein hewani dunia. Dan tentunya ini memberikan kontribusi ekonomi yang begitu sangat signifikan. Dengan total nilai pasar global yang saat ini mencapai lebih dari 1,2 triliun US dollar. Di Indonesia sendiri, peternakan menyumbang sekitar 1,3% dari produk domestik bruto nasional dan mendukung lebih dari 20 juta pekerjaan di seluruh negeri. Tanpa sektor peternakan, kehidupan modern kita akan sangat berbeda. Maka dari itu, saya membuat video ini agar beberapa dari kalian atau semua dari kalian yang menonton video ini lebih terbuka matanya akan pentingnya sektor peternakan ini. Oke, sekarang kita masuk di segmen pertama, yaitu peran strategis sektor peternakan di Indonesia. Ya, sektor peternakan di Indonesia saat ini sedang memainkan peran yang sangat krusial. Mengapa tidak? Dengan lebih dari 270 juta penduduk di Indonesia saat ini, kebutuhan akan protein hewani di negara kita akan terus meningkat. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor peternakan menyuplai lebih dari 50% konsumsi protein hewani nasional, termasuk daging sapi, ayam, dan susu. Selain daripada itu, sebagai sumber protein utama, peternakan juga menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Dapat dilihat bahwa lebih dari 80% penduduk pedesaan terlibat dalam kegiatan peternakan skala kecil. Tentunya hal ini memberikan mereka sumber penghasilan dan ketahanan pangan. Profesor Dr. Siti Aminah, seorang pakar ekonomi pertanian, mengatakan bahwa peternakan bukan hanya tentang memproduksi makanan, tetapi juga tentang menciptakan peluang ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerah-daerah pedesaan. Selain daripada itu, sektor peternakan juga memiliki dampak besar pada ketahanan pangan nasional. Dengan produksi daging dan susu yang berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian pangan. Oleh karena itu, investasi dan dukungan untuk sektor peternakan menjadi sangat penting untuk masa depan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk di segmen kedua, yaitu tentang sektor peternakan dunia dan tantangannya. Di tingkat global, sektor peternakan menghadapi tantangan yang sangat besar, yang tentunya ini mempengaruhi cara kita memproduksi dan mengonsumsi makanan. Dengan populasi dunia yang saat ini diperkirakan mencapai 9,7 miliar populasi, pada tahun 2050, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebutuhan akan protein hewani akan terus meningkat secara drastis. Namun tentunya ini, sektor peternakan juga harus berhadapan dengan masalah serius, yaitu seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Data dari FAO menunjukkan bahwa sektor peternakan menyumbang sekitar 14,5% dari total emisi gas rumah kaca global, yang sebagian besar berasal dari metana yang dihasilkan oleh pencernaan hewan. Para ahli seperti Dr. John Williams dari Universitas Oxford berpendapat begini, sektor peternakan harus beradaptasi dengan teknologi baru dan praktik keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, pengembangan teknologi pakan yang lebih efisien dan sistem manajemen limbah yang inovatif merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan ini. Inovasi seperti sistem pemantauan kesehatan hewan berbasis sensor dan teknologi pakan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi. Negara-negara di seluruh dunia sedang menerapkan strategi ini untuk menciptakan peternakan yang lebih berkelanjutan, termasuk mengurangi emisi dan penggunaan energi terbarukan. Sekarang masuk di segmen ketiga, yaitu inovasi dan teknologi dalam peternakan.
Teknologi dan inovasi telah membawa perubahan revolusioner dalam cara peternakan itu dilakukan. Misalnya seperti di masa lalu, peternakan dianggap sebagai sektor yang konservatif dan statis. Tetapi sekarang, teknologi canggih memainkan peran penting dalam sektor industri peternakan. Contohnya begini, teknologi sensor cerdas yang dipasang pada hewan memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time. Nah, sistem ini tidak hanya membantu dalam deteksi dini penyakit, tetapi juga mengoptimalkan nutrisi dan kesejahteraan hewan. Menurut laporan dari International Livestock Research Institute, penggunaan sensor ini dapat meningkatkan hasil produksi hingga 20% dan tentunya mengurangi biaya perawatan hewan hingga 15%. Selain daripada itu, otomatisasi dalam pemberian pakan dan pengolahan limbah juga telah meningkatkan efisiensi. Sistem otomatis dapat menyesuaikan jumlah pakan sesuai dengan kebutuhan spesifik hewan dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Data dari laporan USDA menunjukkan bahwa teknologi ini dapat mengurangi limbah pakan hingga 30%, yang dimana ini berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan. Inovasi lain termasuk pengembangan pakan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yang tentunya ini dapat menjaga kesehatan hewan dan mengurangi jejak karbon pada sektor peternakan. Semua upaya ini tentunya membantu sektor peternakan menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan yang terus berkembang. Sekarang kita masuk di segmen keempat, yaitu kontribusi sektor peternakan terhadap ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah isu global yang sangat penting saat ini, dan sektor peternakan memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah ini. Dengan populasi yang terus tumbuh, kebutuhan akan protein hewani yang cukup dan berkualitas tinggi menjadi semakin mendesak. Menurut data dari World Bank, peternakan menyuplai sekitar 70% dari konsumsi protein hewani di negara berkembang. Tentunya ini menunjukkan betapa pentingnya sektor peternakan dalam memastikan akses ke makanan bergizi untuk jutaan orang di seluruh dunia. Dr. Emily Johnson, ahli ketahanan pangan dari Harvard University, mengungkapkan begini, sektor peternakan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan protein, akan tetapi juga dalam mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan mendukung ekonomi global. Praktik peternakan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan global dan kesehatan lingkungan. Maka dari itu, untuk memastikan ketahanan pangan, penting untuk menerapkan teknologi dan praktik berkelanjutan dalam peternakan. Ini termasuk metode seperti rotasi pakan, pengelolaan limbah yang efektif, dan inovasi dalam produksi pakan. Dengan langkah-langkah ini, sektor peternakan tentunya dapat meningkatkan produksi pangan sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketika kita melihat kembali peran sektor peternakan, kita bisa menyadari bahwa betapa vitalnya sektor peternakan dalam kehidupan modern kita. Meskipun seringkali diabaikan, peternakan memainkan peran sentral dalam perekonomian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan global. Dengan dukungan teknologi dan inovasi, sektor peternakan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi lebih efisien dan tentunya ramah lingkungan. Kedepan, kita harus terus mendukung perkembangan peternakan berkelanjutan yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan pangan global sambil menjaga keseimbangan ekosistem. Mari kita berkomitmen untuk mendukung inovasi dan praktik yang memastikan sektor peternakan dapat terus memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, mungkin segitu saja untuk video kita kali ini. Jika kalian punya pendapat tentang sektor peternakan, jangan ragu untuk lempar di kolom komentar. See you in the next video. Bye.